محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا 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 وارحمنا وارحمهما واجعل الجنة مسواهما ومأواهما. اللهم انصر من نصار الدين والمجاهدين في سبيل الله. اللهم سلمهم وسلم الحبائب والعلماء ورثة الأنبياء في هذا البلد الإندونيسيا وأهلك من ظلمهم هلاكا سريعا عاجلا وانصرنا وانصر المسلمين عامة فإنك خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله ذي الجلال والإكرام الذي هدانا إلى الإيمان والإسلام وأكرمنا بشريعة نسك الحج إلى البيت الحرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وجلاله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى من سائر خلقه. اللهم صل وسلم وبارك على صفيه وحبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه من جميع أمته. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله وهداكم الله اتقوا الله تعالى حق تقاته waf'alu ma'muratih watruku manhiyatih wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa adzin bin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Id rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, kekasihnya Allah, manusia agung, manusia mulia, manusia besar, yakni Nabi kita tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau, dan tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat panjang umur, juga nikmat sehat walafiat, beserta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, serta nikmat dapat menjalankan ibadah kepada Allah secara istiqomah. Sehingga pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 9 Juli tahun 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah tahun 1443 Hijriah, di masjid yang mulia ini kita sama-sama dapat melaksanakan salah satu daripada perintah Allah dan Rasulnya, yaitu melaksanakan sholat sunnah Idul Adha di hari raya Adha, di hari raya kurban. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pelaksanaan sholat Idul Adha ini waktunya berbarengan atau bersamaan atau bertepatan dengan seluruh jamaah haji, di mana pada saat ini jamaah haji mereka sedang berkumpul di kota Mina, yaitu untuk melaksanakan melontar jumrah. Lalu kemudian mereka nanti akan menyembelih hewan kurban, juga akan menyembelih hewan dam.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan salat di hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, itu adalah termasuk salah satu bagian daripada syiar-syiar agama Allah, bagian daripada syiar-syiar ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Dan setiap kita sebagai orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk selalu mengagungkan syiar-syiar agama Allah, untuk selalu mengagungkan syiar-syiar ajaran Islam, sekaligus kita mengamalkannya, melestarikannya, juga mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Dalam Al-Quran surah yang ke-22, yaitu surah Al-Hajj, juz 17 ayat 32, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Kata Allah dalam ayat ini, waman dan barang siapa yu'azzim yang mengagungkan sya'airallah, syiar-syiar agama Allah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar ajaran Islam di muka bumi yang telah diajarkan oleh baginda Rasul, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya mengagungkan syiar-syiar agama Allah, sesungguhnya mengagungkan syiar-syiar ajaran Islam di muka bumi, itu adalah merupakan manifestasi, merupakan bukti dari hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman, yang hatinya benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka merasa terpanggil hatinya untuk senantiasa mensiarkan, mengagungkan syiar-syiar agama Allah, untuk senantiasa mengagungkan syiar ajaran Islam, sekaligus mengamalkannya, melestarikannya, dan mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi mendatang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah salat Id rahimakumullah wa hadakumullah, di mana pada setiap tahun sampai datangnya hari kiamat, seluruh orang-orang Islam yang mampu untuk berkorban, mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diperintahkan oleh baginda Rasul untuk melaksanakan kurban pada setiap tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari sesudahnya, yaitu hari-hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Hal ini sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran surah 108, yaitu surah Al-Kausar juz 30 ayat yang keduanya yang berbunyi, "Fasholli li rabbika wanhar", maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qarraba kurbanan fihi", barang siapa yang berkurban di hari raya kurban semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, babi awali kotrotin kotorot min damihi, maka dengan sebab darah hewan kurban yang menetes di atas tanah ketika disembelih, ghafarallahu lahu junubahu wa junuba iyalihi, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya orang yang berkurban, juga mengampuni dosa-dosa keluarganya yang berkurban. Kemudian waman at'ama fihi mu'minan, dan barang siapa yang memberi makan di hari raya Idul Adha dengan makanan-makanan yang dapat menyenangkan orang-orang fakir miskin, pan at'ama fihi mu'minan, kemudian auta sodakoh bisodakotin, auta sodakoh fihi bisodakotin, atau ia bersodakoh di hari raya kurban dengan sesuatu sodakoh, maka kata Nabi dalam hadis ini, ba'asahullahu ta'ala yaumal qiyamati aminan, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat akan membangkitkan ia dari dalam kuburnya dalam keadaan aman, selamat dari berbagai macam ajab yang pada hari kiamat. Kemudian kata Nabi, wa yakunu mijanhu asqala min jabali Uhudin, dan timbangan amalnya, timbangan amal kebaikannya akan lebih berat daripada beratnya gunung Uhud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berbicara tentang syariat diperintahkannya berkurban,
itu asal mulanya berangkat dari perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan anaknya, untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail, dalam rangka Allah menguji kepada Nabi Ibrahim sejauh mana ketaatan Nabi Ibrahim kepada perintah Allah, sejauh mana kecintaan Nabi Ibrahim terhadap Allah. Apakah Nabi Ibrahim lebih mencintai anaknya dan ataukah Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah? Maka ternyata Nabi Ibrahim ketika diuji dengan ujian seperti itu lulus. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya benar-benar dilaksanakannya. Dan itu terjadi di kota Mina pada tanggal 10 Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mengenai kisah atau cerita penyembelihan Ismail yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, itu oleh Allah diceritakan dalam Al-Quran surah yang ke-37, yaitu surah As-Saffat juz 23, sebanyak 9 ayat, dari mulai ayat 99 sampai ayat 107. Ayatnya berbunyi, wa qala inni jahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bigulamin halim falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni ajbahuka fanzur ma tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin inna hadza lahwal bala'ul mubin wa badainahu bidibhin azim. Dulu Nabi Ibrahim pernah berkurban dengan 1000 ekor kambing. Tentu di Cibarusah belum ada orang yang terkaya yang berani berkurban seekor kambing. Bahkan juga beliau bukan hanya berkurban dengan 1000 ekor kambing, akan tetapi juga beliau berkurban dengan 300 ekor kerbau atau sapi dan 100 ekor unta. Ternyata Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang sangat kaya raya, peternakannya tiada terhitung. Ketika Nabi Ibrahim berkurban dengan 1000 ekor kambing, 300 ekor kerbau dan 100 ekor unta, manusia-manusia yang hidup pada waktu itu dan seluruh malaikat merasa kagum, merasa salut terhadap keberanian Nabi Ibrahim dalam mengorbankan hartanya di jalan Allah untuk membuktikan kecintaannya kepada Allah. Salut para malaikat, salut seluruh manusia akan kedermawanan Nabi Ibrahim dalam membelanjakan hartanya di jalan Allah. Walaupun Nabi Ibrahim kaya, tapi di dalam hatinya sedikit pun tidak ada tempat cinta kecuali hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi Ibrahim masih merasa kurang. Sampai-sampai Nabi Ibrahim pernah mengatakan, seandainya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadaku seorang anak, niscaya anak itu akan aku sembelih sebagai kurban kepada Allah untuk membuktikan ketaatanku kepada Allah, untuk membuktikan kecintaanku kepada Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim bermimpi 3 malam berturut-turut dengan mimpi yang sama. Malam pertama Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail anaknya. Pada mimpi yang pertama Nabi Ibrahim masih merasa ragu, merasa bimbang. Apakah ini mimpi benar-benar datang dari Allah sebagai perintah Allah kepada dirinya yang dulu dia pernah mengatakan, seandainya aku dikaruniai anak akan aku sembelih. Ternyata ucapannya datang dalam mimpi. Malam kedua masih juga mimpi yang sama. Malam ketiga masih mimpi yang sama. Akan tetapi setelah malam yang ketiga dengan mimpi yang sama, barulah Nabi Ibrahim yakin di dalam hatinya bahwa ini adalah merupakan perintah Allah sebagai
janji untuk kepada Nabi Ibrahim untuk membuktikan janjinya kepada Allah, di mana Nabi Ibrahim pernah mengatakan, seandainya aku dianugerahi seorang anak, akan aku sembelih sebagai kurban kepada Allah. Maka dilaksanakanlah. Namun sayang ketika anak itu lahir dan sampai pada usia 7 tahun menurut satu riwayat, dan menurut riwayat lainnya Ismail saat itu berusia 12 tahun. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala Ismail mencapai usia sanggup berusaha bersama Ibrahim, kemudian qala Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya Ismail, "Ya bunayya, wahai anakku, ini sesungguhnya aku melihat fil manami di dalam mimpi, anni bahwasanya aku ajbahuka menyembelih kamu. Panjur maka pikirkanlah olehmu nak. Majataro, bagaimana pendapatmu wahai anakku Ismail? Selama 3 malam berturut-turut aku mimpi menyembelih kamu. Coba kamu pikirkan bagaimana pendapatmu. Apakah ini laksanakan atau tidak?" Oleh karena Nabi Ismail seorang anak yang soleh, anak yang sabar, yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah, Nabi Ismail menjawab, qala ya abatib almatu marusata jiduri insyaallah minas sabirin. Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk dari golongan orang-orang yang sabar, orang-orang yang pasrah kepada Allah, menerima perintah dan ketetapannya. Itulah jawaban anak yang soleh. Coba kalau jawaban anak yang durhaka, nak semalam aku mimpi menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Coba pikirkan, pasti anak yang soleh menjawab, bapak aja yang disembelih, kan bapak udah tua, saya masih muda. Itulah jawaban anak yang durhaka. Tapi Nabi Ismail anak yang soleh, jawabannya, wahai ayahku, lakukan saja apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Walaupun aku harus disembelih, mempertaruhkan nyawaku, lakukan saja kalau memang itu adalah benar-benar perintah Allah. Ini pelajaran yang sangat berharga untuk kita ambil. Yuk kita korbankan harta benda kita, jiwa raga kita untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Korbankan waktu untuk ngaji, korbankan waktu untuk dakwah, korbankan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalaulah kita belum berani berkorban dengan hewan kurban, korbankan waktu untuk sholat berjamaah, korbankan waktu untuk ngaji, korbankan waktu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Di mana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semuanya itu bukan untuk Allah, tapi untuk kebahagiaan kita nanti di alam akhirat. Akhirnya kata Allah, diganti itu Ismail. Ketika Nabi Ismail digosok-gosok, disembelih oleh Nabi Ibrahim, itu Nabi Ibrahim sudah menggosok-gosokkan pisaunya ke leher Nabi Ismail. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Allah hanya sekedar menguji kepada Nabi Ibrahim. Ternyata itu pisau yang digosok-gosokkan di leher Ismail tidak mempan sama sekali. Pada saat itu terbuktilah kesabaran Nabi Ibrahim, terbuktilah kesabaran Nabi Ismail, terbuktilah ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, terbuktilah kecintaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah dibuktikan. Maka lalu akhirnya diganti dengan seekor kibas yang dikirim dari sorga. Saat itu Allah memanggil Nabi Ibrahim, wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami panggil dia, hai Ibrahim, stop. Kami sebenarnya hanya menguji engkau, menguji kecintaanmu dan ketaatanmu atas perintahku. Kemudian kata Allah dalam ayat berikutnya, qad saddaqtar ru'ya, sungguh engkau hai Ibrahim telah melaksanakan mimpi itu, telah melaksanakan perintah itu, bahwa perintah itu benar-benar datang dariku. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadzalahu wal balaul mubin, sesungguhnya ini hanya benar-benar ujian yang Allah datangkan kepada Nabi Ibrahim. Ini benar-benar ujian yang nyata. Wa fadainahu bijibhin azim. Lalu kami ganti, kata Allah, Ismail kami tebus dengan sembelihan yang agung, sembelihan yang besar yang disebut Idul Adha, hari raya kurban, sebagai penebus atas Ismail, sebagai pengganti atas Ismail. Maka
dari riwayat inilah disyariatkannya berkurban kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafur